Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, senang sekali Masya Allah. Damai Indonesiaku siang hari ini hadir kali ini bersiaran langsung dari masjid yang sangat megah, sangat luar biasa sekali, yaitu Masjid Raya Syekh Zayed Solo, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Gilingan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Nah pemirsa, kita akan mengkaji bersama-sama guru-guru kita. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini menarik, yaitu bagaimana menumbuhkan jiwa kepemimpinan dimulai dari keluarga. Bersama guru-guru kita Kiai Haji Khalil Nafis dan juga Ustadz Azhari Nasution. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhana rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Syekh Zayed di Solo, rahimakumullah. TV One sedang berduka karena baru saja kru TV One itu ketika melakukan liputan ada yang meninggal. 3 orang yang meninggal, supirnya almarhum Mas Sunardi dan krunya Mas Marwan dan Alwan sudah meninggal. Kemudian ada yang masih sakit, Mbak Felicia dan Gege. Kita bacakan Fatihah dulu Bapak Ibu sekalian. Karena beliau juga dalam keadaan bekerja, orang yang bekerja untuk keluarganya, apalagi dalam rangka menunaikan kebaikan yang akan disebarkan kepada kita adalah syahid bil akhirah. Kita bacakan Fatihah ala hadhihi niyyah kullatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak, mudah-mudahan pahalanya sampai kepada almarhumin dan mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita berbuat baik pada orang yang meninggal dengan cara mendoakan. Untuk kita hidup ini itu enggak lama. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man jawaza dzalik, sedikit yang melewati itu. Jadi ibu bapak enggak tahu besok atau besok lusa akan mati. Siapa yang sudah siap mati? Siapa yang pengen masuk surga? Ya. Ada enggak orang masuk surga enggak mati dulu, Pak? Ditanyain mau mati enggak mau. Giliran masuk surga mau. Ada enggak orang masuk surga enggak mati dulu? Enggak ada. Kadang-kadang kita maunya enaknya saja, tapi tidak mau prosesnya. Demikianlah hidup ini, maunya jadi pemimpin besar, tapi kita enggak mau prosesnya. Ibu bapak seringkali kita mengimpikan anak-anak kita jadi orang besar, tapi tidak mau mendidiknya. Maka memimpin anak-anak kita sedari kecil, sedari dini dan dimulai dari keluarga. Ibu bapak kira-kira berpikir dulu kenapa Nabi Muhammad itu kok lahir dalam keadaan yatim. Kan tidak mungkin tiba-tiba dan tanpa ada rencana dari Allah. Karena anak yatim pasti hidupnya mandiri. Kita kan paling repot sekarang. Sekarang disebut dengan generasi apa?
Milenial, bukan milenial lagi. Kalau ibu-ibu adalah kolonial. Ini udah tua nih, zaman-zaman penjajahan dulu ya. Sekarang generasi apa namanya? Z, apa namanya? Strawberry. Generasi strawberry dilihatnya indah, cakep, mungkin enak dimakan, tapi dipegang sedikit udah meletus. Dikit-dikit udah benyek, ya kan? Stres dikit mau bunuh diri. Jadi kita Bapak Ibu sekalian, kalau mau mencetak anak-anak yang hebat, tentu ada proses dan proses itu harus dilalui oleh kita. Dari mana kita proses pertama kali? Dari diri kita, bukan dari orang lain. Maka disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat berapa? Ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum. Dirinya dulu baru keluarganya. Jadi kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk menjadi pemimpin. Kenapa perlu jadi pemimpin Pak? Karena pemimpin pasti yang melakukan perubahan. Kalau tidak mengubah itu bukan pemimpin. Hatta ghayru ma bi'anfusihim. Sampai diri kita diubah dan orang lain diubah. Kalau tidak bisa mengubah itu bukan pemimpin. Ini kepentingannya untuk kita melakukan al-muslih. Ini ibu bapak sekalian sekarang banyak sekali kehidupan ini apa? Yang penting jadi orang soleh. Yang penting jadi orang baik. Tidak cukup Bapak Ibu sekalian jadi orang baik. Ngapain ada masjid Syekh Zaid ini kalau tidak kita untuk memperbaiki? Mengapa harus ada imam, mengapa harus ada khotib dan seterusnya? Kalau tidak akan untuk perbaikan, maka kita selain soleh juga menjadi muslih, memperbaiki. Bukan toleh, muslih itu artinya memperbaiki orang lain. Maka disebutkan semua kita ini punya potensi jadi pemimpin. Kecuali orang yang enggak mau. Maka disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Setiap kita pemimpin. Minimal memimpin terhadap dirinya sendiri. Memimpin terhadap keluarganya sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Siapa tuh ra'in? Ini kalau dalam Al-Quran itu disebut dengan imam. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Karena imam itu ada di depan. Dia melakukan perubahan. Imam ruku, belakang ikut ruku. Imam sujud, belakang ikut sujud. Itu imam melakukan perubahan. Disebut dengan malik juga. Disebut dengan orang yang mempunyai kekuasaan, yang memiliki malikal mulki tu'til mulka man tasya. Kenapa? Dia bisa melakukan perubahan-perubahan itu dari malik. Banyak disebutkan dalam Al-Quran ulil amri, orang yang punya urusan. Maka selain dirinya mandiri, maka pemimpin harus punya tanggung jawab. Ini mengajarkan anak-anak kita untuk terbang, maka diajari mereka untuk tanggung jawab. Enggak mungkin ibu bapak anak menjadi tanggung jawab kalau semuanya selalu ada dengan ibu bapaknya. Semuanya hanya dikerpek katanya orang dengan orang tuanya. Enggak mau dia tuh lempar untuk mencari ilmu. Enggak mau dia diutus mana, mondok ke tempat lain. Enggak mau dia kuliah ke tempat lain. Tidak akan mungkin dia bisa menjadi yang terbang kalau dia tidak diajari untuk terbang kemana-mana. Para ulama mulai dulu itu biasa mencari ilmu kemana-mana. Sekarang sudah mudah ada pesawat. Tadi saya dengan Ustadz Azhari itu berangkat jam 10. Jam 11 sudah nyampe sini karena ada pesawat. Bisa bayangkan dulu Imam Syafi'i dari Irak ke Mesir, dari Mesir ke Madinah. Bisa bayangkan dulu ulama-ulama itu dari mana? Dari Irak ke Maroko. Kemana lagi Ibnu Khaldun ke Spanyol. Berkeliling kemana-mana. Maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita sebagai pemimpin diajari mas'ul. Jadi mas'ul. Orang yang bertanggung jawab. Maka disebut dengan ulil amri dalam Al-Quran. Imam disebut dengan juga ulil amri. Disebutkan juga apa di dalam Al-Quran? Malik juga dalam Al-Quran. Itu terminologi dari pendidikan kita untuk menjadi pemimpin. Dan contohnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak sekalian, apa yang diperlukan dari seorang pemimpin? Yang kedua adalah tanggung jawab. Yang ketiga adalah kemampuan untuk peduli kepada yang lain. Ini orang-orang kita kadang-kadang gak peduli. Udah bukan urusan saya.
Udah bukan cakupan saya, bukan. Makanya pemimpin itu al-hafid al-mu'taman. Orang yang menjaga dan bisa dipercaya. Coba lihat, apakah itu dalam keluarga yang namanya pemimpin dia bisa menjaga. Dia bisa melindungi. Dan bisa dipercaya, bisa melindungi. Al-multazim solahama qama alaihi. Dia bisa berpegang teguh, kata Syekh An-Nawawi, dengan apa? Dengan sesuatu yang menjadi kewajibannya. Wa ma huwa tahta nadhrihi, dan ada pada cakupannya. Disinilah pemimpin, ibu bapak bisa dilatih ini dalam keluarganya. Dan sebelum keluarganya dilatih dari dirinya sendiri. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini. Betapa Rasulullah SAW telah ditempa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah tumbuh jiwa kepemimpinan beliau. Nah, di segmen berikut pemirsa, bagaimana peran keluarga itu sangat penting dalam membentuk kepemimpinan, insya Allah akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Ustadz Azhari Nasution. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, Masya Allah, tabarakallah pemirsa, terima kasih. Kembali lagi di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali. Bagaimana menumbuhkan jiwa kepemimpinan dari sebuah keluarga. Di dalam sirah Nabawiyah kita telah bagaimana membaca Rasulullah SAW ditempa sebagai pemimpin dari keluarga yang sangat luar biasa sekali. Untuk itu pemirsa, di segmen kedua ini Ustadz Azhari Nasution akan berbicara bagaimana sebuah kepemimpinan atau jiwa kepemimpinan ini tumbuh, bagaimana pendidikan dari keluarga kita. Fadal Ustadz Azhari Nasution. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillah rabbil ardi was sama. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Damai Indonesia TV One, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja mandi di kolam. Mandi di kolam di pinggir kali. Ibu-ibu yang kagak jawab salam, hati-hati suaminya kawin lagi. Sehat ibu? Senyum semuanya, senyum. 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri. Cis. Tapi jangan terlalu senyum, serem. Pak, sehat Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil amin. Wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim wa tabi'i manhajihim ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Tema kita hari ini menarik tentang menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Berbicara tentang kepemimpinan, pertanyaan awal yang saya ingin ajukan buat ibu-ibu dan bapak-bapak, yang mana yang benar? Pemimpin itu penting atau yang penting pemimpin? Halo, Assalamualaikum. Pemimpin itu penting atau yang penting pemimpin? Ini beda-beda jawabannya nih. Saya turunin pertanyaannya, Bu. Mana yang benar, sholat itu penting atau yang penting sholat? Mana yang benar, ngaji itu penting atau yang penting ngaji? Mana yang benar, kawin itu penting atau yang penting kawin? Sekali lagi, mana yang benar, uang belanja itu penting atau yang penting uang belanja? Subhanallah. Matre sekali semua ternyata ya. Jadi pemimpin itu bukan yang penting.
Karena kita tahu bahwa kehadiran pemimpin itu penting, vital, maka jika kita mendapatkan pemimpin yang tidak sesuai kriteria, maka fatal bagi sebuah bangsa, bagi sebuah organisasi, bagi sebuah perkumpulan. Jika di dalam satu perkumpulan tidak punya pemimpin, maka perkumpulan itu tidak punya roda, tidak jelas relnya mau diarahkan kemana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya balik saja ke akarnya. Bagaimana cara menumbuhkan kepemimpinan lewat pendidikan keluarga. Kita kembali ke akar tentang 4 sifat para nabi dan rasul. Yang kita tahu bahwa para nabi dan rasul bukan hanya sebagai figur agama, bukan hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga pemimpin masyarakat, pemimpin warga negara, pemimpin banyak hal. Dan para nabi SAW mencontohkan ada 4 yang mesti ada pada diri nabi dan rasul. Pertama, siddiq. Halo, assalamualaikum. As-sidqu, kira-kira pemimpin harus punya karakter as-sidqu. Apa itu sidik? Sidik maknanya pemimpin harus punya integritas, punya moral yang dijunjung tinggi, punya akhlak yang baik. Bagaimana menumbuhkan ini untuk anak-anak kita sejak dini? Latih, didik sedini mungkin. Tumbuhkan integritas di dalam rumah kita masing-masing. Ajarkan kejujuran kepada mereka. Apa kata Bung Hatta? Kalau orang bodoh ada obatnya. Orang miskin ada solusinya. Tapi orang tidak jujur itu sulit dicari obatnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita butuh pemimpin yang punya integritas. Harga kejujuran mahal di negeri ini. Sekarang sulit mencari orang yang tolong menolong karena lebih banyak yang tolong menyolong. Assalamualaikum. Maka kita sebagai orang tua ajarkan kepada anak integritas sejak dini. Bagaimana caranya? Gimana kita mau menanamkan, menginstal nilai integritas kepada anak. Begitu ada tetangga yang main ke rumah, kita bilang ke anak kita, bilang mama gak ada di rumah. Begitu kita bonceng, kita punya anak melewati lampu merah, kita nabrak lampu merah. Kita bablas nabrak lampu merah, tidak berhenti. Maka anak tidak punya integritas karena ibu dan ayahnya mencontoh sesuatu yang tidak baik. Betul? Ibu-ibu. Yang kedua, amanah. Pemimpin harus punya sifat amanah. Apa itu amanah, Pak? Pemimpin harus akuntabel, bertanggung jawab. Jangan dia yang membuat, yang dia salahkan bawahannya. Apapun keputusannya, pemimpin harus bertanggung jawab. Itu akuntabel. Amanah. Yang ketiga, tabligh. Apa itu tabligh? Pemimpin harus punya kecerdasan komunikasi. Persuasif. Karena setiap statementnya itu ya menyebabkan tenang atau gusarnya masyarakat yang dia pimpin. Bayangkan kalau ada pemimpin sebuah negara dan dia bilang, Bapak-bapak, ibu-ibu hati-hati karena negara kita akan terancam punah. Itu bagaimana itu kira-kira itu? Tidur nyenyak gak kira-kira? Gak nyenyak. Jadi harus punya kecerdasan komunikasi. Bukan asal ngomong yang gak ada juntrungannya. Tapi punya kecerdasan. Bahkan kalau bisa pemimpin itu meneduhkan. Meneduhkan. Yang terakhir. Pemimpin harus fatonah. Apa itu fatonah? Cerdas. Pemimpin
harus mampu menyelesaikan problem yang rumit dengan cara yang tepat. Hari-hari ini kita lagi musim pemilihan pemimpin. Tidak soal siapa pemimpinnya, yang jelas kita berdoa mudah-mudahan kita mendapat pemimpin yang baik. Pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang punya akuntabilitas, bertanggung jawab, punya kecerdasan komunikasi, bisa membaca batin masyarakat yang dia pimpin dan cerdas memutuskan persoalan dengan solusi yang tepat. Sehingga negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, syukran jazilan Ustaz Azhari Nasution telah melengkapi tema yang sangat menarik sekali ini di segmen kedua. Nah, di segmen berikut kita ada 3 segmen pemirsa untuk berdialog atau bertanya jawab dari para jamaah untuk nanti akan dijawab. Nah, tapi sebelumnya pemirsa, Ustadz atau Kiai Haji Khalil Nafis akan berbagi rezeki bersama para jamaah bersama Luwak White Coffee. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Ibu bapak sekalian, kita ingin bagi-bagi berkat selain kita dapat berkah. Jadi berkahnya nggak kelihatan kalau berkatnya bisa ditenteng. Kita akan kasihkan 1 juta rupiah dari White Coffee. Bagi yang bisa menjawab, bisa mengingat dalil ceramah saya yang saya sampaikan tadi. Saya membacakan ayat suci Al-Quran ya di dalam ceramah saya. Siapa yang bisa jawab? Wah, ini langsung yang pertama nih. Ibu siapa, Bu? Silakan ke depan Bu. Ini apakah termasuk yang kebagian berkat ini? Kalau bisa jawab, kalau enggak nanti cari yang lain. Tadi saya ceramah menyampaikan ayat itu di surat apa dan ayat berapa? Surat At-Tahrim ayat 6. Benar enggak, Bu? Kalau benar ibu-ibu enggak dapat kesempatan. Ibu siapa namanya? Nadia. Ibu Nadia. Oke, Ibu Nadia dapat 1 juta rupiah dari White Coffee. Ya, kita dukung pengusaha-pengusaha yang mendukung terhadap pengajian kita. Selamat, mudah-mudahan rezeki ini membawa manfaat dan membawa berkah. Terima kasih Bu Nadia. Jangan kemana-mana, setelah ini kita masih terus ngaji lagi bersama White Coffee. Baik, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih pemirsa. Kembali di Damai Indonesiaku yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Yang Masya Allah luar biasa ini Kiai dan Ustadz. Ini masjidnya sangat megah sekali. Dan saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk pemenang kuis tadi. Jangan lupa dipotong pajak, ya kan? Iya, dipotong pajak. Baik, berikutnya kami persilakan. Ini sesi tanya jawab dengan tema yang sangat menarik sekali, menumbuhkan jiwa kepemimpinan dari keluarga. Nah, nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Kami persilakan Ibu Hilya Maliha yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan oleh Kiai Khalil Nafis juga Ustadz Azhari bahwa kepemimpinan dalam sebuah keluarga dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita ingin menjadi agen perubahan, semuanya dimulai dari kita sendiri sebelum kita menjadi seorang pemimpin. Terkadang kita menjadi diri kita sendiri pun kita tidak mengenali diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin. Begitu Kiai, bagaimanakah kita bisa sadar bahwa diri kita itu belum pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri sebelum kita bisa dikatakan menjadi seorang pemimpin. Terima kasih. Masya Allah, mengenali sekaligus
merenungi begitu kali ya Bu Hilya. Silakan Yai Khalil boleh sambil turun untuk bisa mendekat ke jamaah. Ya, terima kasih Ibu. Tadi mau saya sampaikan tapi waktunya udah habis. Nah, sekarang berarti jadi waktunya pertanyaannya itu nyetrum dengan apa yang saya sampaikan. Masya Allah. Ibu Bapak, apa bekal kita untuk menjadi pemimpin? Islam mengajarkan yang pertama pembentukan karakter bahasa kita. Bahasa keagamaannya ada iman. Karakter itu dibentuk oleh iman. Bagaimana bisa iman? Ya belajar ilmu. Makanya dalam Al-Quran itu pertama kali yang turun ayatnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Yang pertama kali iqra baca. Baca jendela ilmu. Orang yang enggak rajin baca susah untuk mendapatkan ilmu. Sekarang baca pun kalau yang dibaca enggak benar, itu malah tambah ngaco. Sekarang udah rajin baca, tapi bacanya apa? Baca WhatsApp. Bukan baca mushaf. Coba kita bacanya mushaf, insya Allah mencerahkan. Tapi kita baca WhatsApp, itu namanya ada doom scrolling. Doom scrolling itu artinya orang sering banyak scroll, kebanyakan informasi pusing sendiri. Apalagi informasi negatif. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Baca yang pertama dengan menyebut nama Allah. Baca yang kedua dengan wa rabbukal akram. Ada akidahnya. Di orang yang berilmu itu harus juga dia berakidah. Orang yang berakidah itu harus berilmu. Orang yang berakidah tak berilmu seringkali menjadi fanatisme buta. Ya. Orang yang berilmu tapi tidak punya akidah itu seringkali ilmunya hanya untuk menyebar dusta. Yang pertama adalah iman. Kalau kita sudah iman kemudian tahu tentang dirinya sendiri dan ilmunya. Oh kita ini hamba Allah. Karena hamba Allah, Allah memberikan dua kewajiban kita. Khalifatullah itu khalifatul ardi wa khilafatul ardi. Wa khilafah fi imaratil masjid. Maka masjid seindah ini. Jadi kita ini ada dua kewajiban. Imaratul ardi dan imaratul masjid. Tidak boleh kita berjamaah di masjid bersama-sama. Kemudian di luar kita lupa peduli kepada yang lain. Begitu juga jangan atas nama hak asasi manusia. Atas nama kepedulian tapi tidak ada imannya. Maka tak ada nilai di hadapan Allah. Maka man arafa nafsahu arafah rabbahu. Yang tahu dirinya akan tahu Tuhan. Sampai tua pun kadang-kadang gak tahu diri. Sudah punya cucu, ketemu lagi dengan dulu mantannya di SMA. Nah yang ketawa pengalaman ini. Ya, sudah punya cucu, kenal atau grup-grup sesama SMA dulu, merasa SMA. Ya, gak tahu diri. Dulu pakai bedak itu udah cakep. Ketika sekarang pakai bedak sudah beda antara bedak dan kulit. Tapi dia nggak tahu diri kalau dirinya udah tua. Makanya untuk menemukan pemimpin kenali dulu ku anfusakum. Dirinya kenali. Untuk kenal dari mana? Iman karakternya dulu. Banyak orang pinter tapi nggak punya karakter. Maka ilmunya hanya untuk bawa kesesatan. Banyak orang yang pinter tapi nggak dapat iman. Tapi banyak juga orang yang beriman tapi tak berilmu bisa dilihat. Nggak bermanfaat apa-apa yang dia lakukan karena nggak tahu ilmunya. Oleh karena itu untuk menumbuhkan anak kita, pastikan anak kita ditanamkan keimanan itu. Kalau kita tahu imannya, oh saya ini kalau iman tidak cukup sebagai penyembah Allah. Tapi juga harus menjadi khalifatullah. Wakil Allah di muka bumi, maka akan muncul kepedulian. Ibu bapak enggak ada pemimpin itu yang tidak peduli. Bahkan rela mengorbankan kepentingan dirinya sendiri demi kepentingan orang lain. Bukan dibalik kepentingan sendiri didahulukan daripada kemaslahatan umum. Kita kalau jadi pemimpin itu mendahulukan kemaslahatan umum demi apa? Demi perjuangannya. Mengorbankan dari kepentingan sendiri demi kepentingan umum. Coba bisa bayangkan Rasulullah itu. Bapak Ibu sekalian. Ketika berpikir tentang umatnya. Sudah dijamin masuk surga. Ngapain Nabi itu berdakwah. Sampai umpamanya tanggal giginya. Nabi juga pernah hijrah ke Habasyah. Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa enggak diem saja?
Ngikuti saja pada tradisi saat itu. Ngikutin saja bisnis dengan orang-orang di Mekah. Tapi kenapa Nabi melakukan perubahan-perubahan dengan akidahnya? Orang-orang yang pemabok-pemabok bisa di jalan yang benar. Kenapa? Karena ada pemimpin yang bisa mengubahnya. Maka ajari anak kita punya karakter dan mau peduli kepada yang lain. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Khalil Nafis atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan ke Pak Joko Pratono yang sudah siap dan insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustadz Azharin Nasution. Silakan Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Ustadz. Saya sangat tertarik dan menarik judul ini karena apa? Kehidupan kita hampir rata-rata anak-anak kita tumbuh kembang. Nah, untuk itu kami akan menanyakan bagaimana kita mendidik anak yang baik atau diperbolehkan mendidik anak itu dengan keras. Karena apa? Hari ini mungkin seterusnya anak-anak kita tidak tahu arahnya kemana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joko atas pertanyaan. Silakan Ustadz Azhari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan penting banget nih. Berat nih pertanyaan. Tahu begini saya kagak datang nih. Ya saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Damai Indonesia Ku TV One. Bagaimana cara kita mendidik anak? Saya ingin menyadur penjelasan Imam Al-Ghazali dalam Ihya, di antara bab yang beliau tulis adalah Bayan fit Tariq Riyadatis Sibyan fi awwali nusyu'ihim. Mendidik anak di awal-awal pertumbuhan. Di antara nasihat Imam Al-Ghazali dalam bab itu yang menarik untuk kita fahami berdasarkan pertanyaan beliau tadi adalah di antara tips mendidik anak, kata Imam Al-Ghazali, jangan biasakan anak at-tana'um. Ini istilah khasnya Imam Al-Ghazali, sering sekali menggunakan istilah ini di kitab Ihya. At-tana'um itu artinya adalah jangan biasakan anak sering dienak-enakin. Apa tuh bahasa Solonya, Bu? Dimanja. Oh, dimanja. Bahasa Solonya, itu kan bahasa Indonesia. Lelo-lelo dienak. Dilelo-lelo nggih. Di alam. Di alam, betul. Dilelo-lelo, ditimang, dienak-enakin, itu maksud saya tuh. Namanya at-tana'um. Ngebiasain anak dienak-enakin. Kata Imam Al-Ghazali, jangan biasakan kita punya anak dienak-enakin. Bahkan kalau kita punya rumah yang banyak, gede, jangan tahu anak kalau itu rumah orang tuanya. Kasih tahu itu rumah sewa. Itu rumah orang. Untuk litarbiyah, mendidik anak. Ada waktunya nanti dia dikasih tahu. Ada waktunya nanti dia diberi informasi tentang itu. Tetapi di awal-awal pertumbuhan anak tidak boleh dienak-enakin. Mau dibangunin sholat subuh, ibunya ngomen ke ayahnya, jangan mas, kasihan, capek nanti. Dia di sekolahan tidur. Itu kata Imam Al-Ghazali salah. Yang benar bagaimana? Bangunin. Melatih anak sholat sejak kecil itu mudah. Tapi begitu udah gede baru kita latih bangun subuh. Sama artinya ngebangunin singa yang udah tumbuh taring. Boro-boro dia mau sholat. Ibunya dan ayahnya pasti udah dimarahin. Karena udah punya emosi. Tapi di awal-awal pertumbuhan dia tidak punya emosi yang lebih untuk mengekspresikan kekesalan. Disitulah ayah dan ibu mendidik. Jadi bukan keras yang tidak jelas juntrungannya. Mukul anak, menghardik anak, itu juga nggak baik. Ya kan? Nah, kalau anak dididik di lingkungan yang penuh dengan kekerasan, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang keras.
Bahkan dia bisa menjadi pribadi yang tidak percaya diri. Karena di awal-awal pertumbuhan selalu disalahin sama orang tuanya. Itu juga tidak baik. Tetapi kalau dienak-enakin, diapain tadi namanya tuh? Diuco, dilelo-leloin. Waduh, saya harus beli tanah di Solo nih. Itu juga nggak baik. Jadi ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Yang tengah-tengah adalah tegas. Begitu anak berbuat baik diapresiasi. Begitu anak berbuat salah dikasih tahu kalau anak salah. Dididik dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan ya kita diberi anak yang soleh dan soleh. Amin ya robbal. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Azhari Nasution atas jawabannya. Mendidik anak dengan tegas bukan atau disiplin bukan berarti dengan keras, namun juga tetap ada kasih sayang di sana. Nah pemirsa, masih ada 2 segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Kami persilahkan para jamaah mempersiapkan pertanyaan terbaiknya yang akan insya Allah dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih. Alhamdulillah kembali lagi di Damai Indonesiaku yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Zayed Solo. Masya Allah. Nah kita akan buka kembali sesi tanya jawab, kami persilahkan. Nanti dijawab langsung oleh 2 guru kita, Kiai Haji Khalil Nafis dan juga Ustadz Azhari Nasution. Ada Mbak Siti Amana, monggo badhe tanglet nopo niki. Ya kita di Solo jadi harus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya mengenai bagaimana seandainya pemimpin dalam keluarga kita, katakanlah suami, tidak dapat bertanggung jawab dan melakukan kewajibannya sebagai seorang suami. Dan kemudian saya sebagai istri mengambil alih tentang misalnya bekerja dan pendidikan anak-anak, itu saya mengambil alih. Itu hukumnya bagaimana? Kedua, apakah saya berdosa jika dalam prosesnya saya jarang berdiskusi mengenai apa yang saya ambil, keputusan apa yang saya pilih untuk pendidikan anak-anak saya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Padahal si sosok suami ini, laki-laki ini kuat begitu ya. Dia layak sebagai pemimpin keluarga begitu Bu Aminah ya, Bu Amanah ya. Artinya tidak ada kelemahan atau tidak cacat begitu ya? Oh tidak. Tidak, tapi ini justru melupakan kewajiban sebagai pemimpin keluarga begitu ya? Iya. Oke, Yai Khalil terlebih dahulu dijawab, monggo. Saya jawabnya agak sedih juga ini. Ini nggak tahu apakah bertanya atau pengalaman pribadi. Atau curhat Yai. Jadi saya khawatir kalau saya jawab kira saya mau ngambil alih gitu loh. Ini pertanyaannya orang Solo katanya Ustadz Azhari, yang jawab ini orang Madura sama orang Medan katanya. Jadi orang Solo lebih halus, kalau kami biasanya langsung terang-terangan ya. Ibu bapak, kalau kita baca hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in wa rajulu ra'in fi baiti ahlihi. Jadi laki-laki suami itu adalah pemimpin di rumah keluarganya. Jadi namanya jadi adalah kewajiban, kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggal dosa. Tapi tidak semuanya seperti di dalam bayangan kita atau tidak seperti di atas kertas, nyatanya tuh beda-beda. Sudah tidak tanggung jawab terhadap istrinya, nikah lagi. Bisa bayangkan sakitnya tuh di sini. Kalau puyengnya di sini. Ini bapak-bapak ketawa ini. Ibu, saya ikut prihatin kalau dapat jodoh seperti itu. Tapi kita kalau bisa jangan bercerai, tapi diperbaiki di dalam keluarga. Karena abwadul halal indallahi at-thalaq. Tidak haram cerai, tapi itu pekerjaan yang paling dibenci oleh Allah. Gimana caranya Ustadz? Diperbaiki. Jadi kalau keluarga ibu bapak sekalian, kita bisa melihat ada keluarga yang itu suaminya jahat, istrinya baik. Seperti Fir'aun, istrinya Asia.
Seperti halnya juga ya sebaliknya, istrinya yang jahat, suaminya yang baik. Nabi Lut. Ya, itu istrinya yang pro kepada LGBT itu. Ya. Ada yang jahat dua-duanya. Abu Lahab. Jadi kita Bapak Ibu sekalian ketika mendapatkan pasangan yang kurang baik, ini lahannya saya berjuang. Ini adalah ibadah. Kalau maknai pernikahan adalah ibadah, maka tantangan-tantangan itu untuk menambahkan pahala bagi kita. Sudahlah, saya diberi ini oleh Allah, saya akan perbaiki. Jangan ngira kalau saya cerai dengan dia akan dapat yang lebih baik. Sudah saya kan kok nyari yang lebih baik. Nggak usah berpikir begitu. Karena ada nanti dulu itu ada yang senang sama saya, ada PB. Enggak, ini lahan kita berdakwah. Maka apa bisa lakukan? Diskusi, kuncinya dalam keluarga adalah komunikasi. Oke Mas, kalau memang tidak bisa, di mana-mana biasanya ketika kepala keluarga nggak mampu, maka biasa adalah ibu yang maju ke depan. Ibu ini paling tangguh memang. Saking tangguhnya ibu tuh coba ngerawat anaknya, ngerawat suaminya, masih dia yang mencari nafkah. Itu ibu-ibu. Makanya saking pusingnya ibu-ibu kalau naik motor sennya ke kiri, beloknya kanan. Itu ras terkuat di muka bumi itu ya. Ya sering ya. Baik. Sering itu udah langsung begini pengalaman. Kalau ditegur orang salah duluan. Nggak ada yang pernah salah emak-emak itu. Oleh karena kalau saya bilang apa yang bisa lakukan Pak? Sabar ibu. Ya. Dapat begitu suami, oh alhamdulillah mungkin waktunya saya banyak pahala. Kenapa? Karena yang diberikan oleh istri dalam keluarga belanja itu adalah sedekahnya karena bukan kewajibannya. Berbeda dengan suami dalam keluarga itu infaknya. Kenapa? Kewajibannya dia dalam keluarga. Sudahlah rawat bersama, mari bersama-sama. Mungkin Allah mendatangkan rezeki dan kebaikan dari pihak istrinya. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, kalau terima kasih berarti udah habis waktunya. Iya, saya berikan waktu untuk melengkapi Ustadz Azhari Nasution. Nah silakan Yai Ustadz Azhari mungkin bisa melengkapi jawabannya. Saya melihat jawaban Kiai Khalil tadi sangat menjiwai ya. Yang mengambil alih tadi ya Ustadz ya? Tidak ya, pas di poin itu Mas ya. Jadi saya udah harus ambil alih begitu kan sudah Kiai Khalil. Nah baik, kalau dari sisi riwayat kita diinformasi oleh Nabi SAW bahwa iblis itu setiap hari mengadakan muktamar. Setan-setan datang untuk melaporkan LPJ. Iblis tanya, sudah prestasi apa yang sudah kamu lakukan? Menggoda anak Adam. Yang satu kasih laporan kada wa kada. Kata iblis, ma sana'ta syai'a. Kamu belum melakukan apa-apa. Itu mah B aja. Datang lagi yang satu, saya sudah berhasil membuat anak Adam begini. Itu juga belum apa-apa. Sampai satu setan datang dan melaporkan LPJ-nya, dia bilang, saya berhasil memisahkan hubungan suami istri yang tadinya halal, terikat dalam akad pernikahan di atas nama Allah dan akhirnya mereka bercerai. Mendengar LPJ itu, iblis kemudian memberi komentar, nikma anta, nikma anta, nikma anta. 3 kali, kamu baru karyawan saya, kamu baru prajurit saya, kamu baru tentara saya. Apa yang ingin saya bilang? Bahwa di antara prestasi iblis yang sangat prestisius adalah ketika mampu memisahkan hubungan yang halal menjadi cerai. Jadi artinya supaya kita berpikir, tetapi bukan berarti tidak boleh cerai, bukan. Kadang-kadang cerai itu adalah pintu exit terakhir ketika tidak ada lagi jalan, buntu memang tidak bisa dipertahankan. Jangan gara-gara dalil itu kemudian ketika posisi kita terancam, kita terzolimi, lu tidak ingin cerai, bertahan tetapi kemudian sakit hati terus, ini juga tidak maslahat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, tetapi jika tidak ada alasan, maka perceraian itu tidak disukai dalam agama. Bagaimanapun ya melanjutkan pernikahan lebih baik kalau masih memungkinkan. Terakhir saya
ingin bilang begini, kita boleh gagal menjadi suami dan istri. Tapi kita tidak boleh gagal menjadi seorang ayah dan ibu. Paham gak maksudnya kira-kira? Halo, Assalamualaikum. Kalaupun pada akhirnya bercerai, na'udzubillah min, lalu sudah punya anak. Ada suami ketika bercerai dia tidak mau tanggung jawab. Oke, dia tidak tanggung jawab sama istrinya, minimal pendidikan anaknya, betul? Biaya asuh anaknya, betul? Apalagi anaknya masih susu formula. Harus ada uangnya buat beli susu, buat beli nutrisi makanan. Sudah cerai, selesai aja tuh. Maka kita boleh gagal menjadi suami istri, tidak cocok barangkali, jodohnya sampai situ, takdirnya. Tapi kita nggak boleh gagal menjadi seorang ayah dan seorang ibu. Tetap ketika porsinya menjadi ayah dan ibu, harus bertanggung jawab kepada anak. Ada mantan istri tapi tidak ada mantan anak. Insya Allah. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Azhari Nasution yang sudah melengkapi jawaban ini. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih kembali di Damai Indonesiaku yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Nah pemirsa, kita masih ada satu segmen untuk tanya jawab yang kami persilahkan Ibu Dwi Pratiwi yang akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Azhari Nasution. Silakan Ibu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya mau bertanya. Bagaimana peran seorang orang tua untuk membentuk karakter anak? Apakah karakter anak itu bisa menjadi seorang pemimpin? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peran orang tua dalam membentuk jiwa kepemimpinan dalam anak begitu ya. Silakan Ustadz Azhari Nasution. Iya, sangat besar peran orang tua terhadap anak. Pemimpin itu kan begini teorinya. Ada yang mengatakan pemimpin itu sifatnya jibiliyah, watak, bawaan, nature. Tetapi pemimpin juga kadang-kadang bersifat nurture. Artinya dia dibentuk oleh lingkungan, bi'ah. Nah lingkungan pertama yang dia temui adalah orang tuanya. Ibunya, ayahnya, keluarganya. Itulah lingkungan pertama yang membentuk dia. Sehingga sebesar apa peran orang tua untuk menanamkan karakter anak, besar sekali. Ya, besar sekali. Karena itu kan disebut madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Tapi belum titik tuh. Wal ab mudiruha. Sementara ayahnya adalah kepala sekolahnya. Jadi fungsi pendidikan bukan hanya pada ibu tapi juga berikut ayahnya. Kalau di satu sekolah kurikulumnya tidak berjalan, kelasnya tidak kondusif, yang disalahkan kan bukan hanya gurunya, tapi kepala sekolahnya di mana ini. Jadi ayah dan ibu harus kolaborasi untuk menciptakan ruang belajar yang baik di rumah masing-masing sehingga anak tidak mencari guru di luar rumah. Dalam arti kata tidak mencari teman di luar rumah, ternyata yang membuat dia salah memilih pergaulan. Kalau kita lihat sekarang berita di media sosial bapak-bapak, ya itu Masya Allah menakutkan. Iya, dulu orang takut punya anak perempuan, betul nggak? Susah ngerawatnya, mendisiplinkannya, takut kenapa-napa. Jadi malu keluarga. Tapi sekarang kayaknya gak ada beda tuh antara anak perempuan sama anak laki-laki, sama aja. Dua-duanya mengerikan. Ya kan? Banyak kasus LGBT, kasus homoseksual, ya, pergaulan bebas, belum lagi judi online. Betul? Ya Allah. Karena itu tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik. Saya kira yang perlu belajar bukan anak, kalau perspektif saya, yang perlu belajar adalah orang tua. Karena itu namanya parenting, bukan childrening kan?
Tapi parenting, belajar jadi orang tua bukan belajar jadi anak. Ya anak memang sudah dari sananya tidak bawa apa-apa. Tapi orang tua lah yang harus belajar jadi orang tua gitu ya. Harus belajar, saya begini. Mudah menjadi seorang ayah. Ayah dalam bahasa Arab itu punya dua diksi. Yang pertama al-ab. Yang kedua ya walid. Ya. Menjadi ayah, menjadi walid itu mudah, tapi menjadi abun itu yang sulit. Ibu juga begitu. Ya. Menjadi walidat itu mudah, tapi menjadi ummun itu yang sulit. Kalau sekedar walidat, dia hanya melahirkan anak, nyusuin anak, selesai. Tapi menjadi ummun, pendidik buat anak itu yang sulit. Jadi ayah mudah cari nafkah, kerja, begitu gajian, kasih makan anak. Tapi menjadi ayah dalam konteks mendidik anak, itu kan sulit sekali. Sampai sakaratul maut Nabi Yakub masih nanya sama anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Kalau ayah wafat nak, nanti bagaimana kamu punya agama? Kamu nyembah siapa? Lagi sakaratul maut masih ngedidik anak. Lah kita masih sehat, udah kehilangan sosok ayah karena tidak mendidik anak-anak. Jadi besar sekali peran orang tua ya, menanamkan kejujuran, menanamkan tanggung jawab sejak kecil. Contoh, anak kita kejedot pintu, seringkali orang tua ketika anaknya kejedot pintu nangis teriak, yang disalahin pintunya. Ada kodok gitu ya misalnya. Iya, dasar kamu pintu, jahat ya pintunya ya. Iya ya, coba itu. Kan gak nyambung tuh. Sehingga anak tidak belajar tanggung jawab. Kasih tahu anaknya, makanya nanti kalau main-main kan mama udah bilang jangan di situ bahaya. Kalau di situ nanti kamu kejedot pintu, kena jangan mejanya yang disalahin. Jangan pintunya yang disalahin. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa terus belajar jadi orang tua, insya Allah. Insya Allah, baik, terima kasih. Ya Holil, sebetulnya yang lebih berperan ini seperti apa? Karena memang sebetulnya ada perebutan seperti ini. Sebagai seorang ayah, saya kan sudah menafkahi, saya sudah kerja di luar. Lalu ibu juga loh, saya kan sudah mendidik. Jadi siapa sebetulnya yang paling berperan, yang paling mempunyai peran penting dalam mendidik anak di dalam keluarga itu sendiri, Yai? Kedua-duanya, karena jadi anak karena kerjaan dua-duanya itu. Iya. Ya benar Bu ya. Enggak ada bapak, enggak jadi. Ada bapak enggak ada ibu, enggak jadi. Yang salah itu saling melempar tanggung jawab. Nah itu dia. Itu, wah saya sudah capek, cuci dan seterusnya. Bapaknya udah capek, itu yang salah saling melempar. Makanya anak menjadi tidak punya tanggung jawab karena ibu bapaknya tidak tanggung jawab. Makanya ibu bapak sekalian kalau untuk mendidik anak jadi orang hebat, jadi pemimpin, ya dari keluarga. Mulai kapan? Mulai menentukan pilihan pasangan. Ini ketemunya di bar, di diskotik atau ketemunya di masjid. Makanya kita dulu dikasih tahu sama orang tua, nak hati-hati cari istri. Biasanya anak yang cerdas itu banyak gen dari ibunya. Anak-anak yang cakap, cekatan, emosi itu dari bapaknya. Jadi anak-anak yang cerdas rata-rata ibunya cerdas. Dan biasanya ibunya yang hebat, anaknya hebat. Maka disebut amma ya ummu imaman. Imam itu berasal dari ibu. Bahkan kita ketika mau ibadah malam Jumat, itu ada doanya biar anaknya soleh. Allahumma jannibnya wajannibi syaitana ma. Kok enggak hafal nih jangan? Atau pura-pura enggak hafal ini? Ini penting apa? Kita ini ada sandaran nikmat yang Allah berikan, rezeki itu dikembalikan kepada Allah. Jadi tidak semuanya atas pikiran kita, tapi ada doa yang mulai kita malam Jumat siapa tahu itu yang jadi buat anak kita. Enggak didoain, dicampur tanganin setan, jadinya anak naudzubillah min dzalik, susah diatur. Oleh karena itu Bapak sekalian, ammah ya ummu itu adalah bagian dari yang pertama madrasatul ula di keluarga. Yang paling penting apa keluarga? Keteladanan.
Coba ibu-ibu sekalian, kalau ngelihat anak-anaknya yang masih balita, itu cara berjilbab ibunya diikutin loh. Jilbab ibunya diambil, diputar, persis ibunya. Kalau itu perempuan. Kalau laki-laki juga nongkrongnya pun kayak bapaknya. Kalau bapaknya ngerokok ikut begitu. Coba di keluarga biasakan saja ba'da maghrib ngaji, ba'da subuh ngaji. Anak tanpa disuruh ngambil Quran. Coba biasakan dalam keluarga itu jam 3:30 sudah bangun. Anak akan ngikutin. Tapi kalau dalam keluarga biasa bangun jam 6, insya Allah anaknya bangun jam 7. Ini dari bangun saja sudah menciptakan karakter. Dia sudah karakter terlambat. Kalau kita diajar dalam Islam, bangun pada tengah malam sebelum subuh. Kalau Anda kepingin wajahnya cerah. Nih ibu-ibu bapak yang biasa tahajud wajahnya cerah. Gak usah kemana-mana, bisa kelihatan mandangnya ahli surga. Tapi kelihatan ibu-ibu bapak sekalian yang bangunnya terlambat seringkali mukanya bengep-bengep. Coba lihat semuanya. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Azhari Nasution dan juga Kiai Khalil Nafis atas jawabannya. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik, Masya Allah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Sebelum kita berdoa bersama-sama yang nanti akan dipimpin oleh Kiai Haji Khalil Nafis, kita akan mendengarkan sedikit kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ustadz Azhari Nasution. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di akhir segmen Bapak-Bapak Ibu-Ibu dan tema yang kita bahas menarik sekali dan sangat penting yaitu tentang kepemimpinan. Menumbuhkan karakter pemimpin dimulai sedini mungkin dan dari rumah kita masing-masing. Saya kira ada 2 poin. Yang pertama untuk menumbuhkan karakter pemimpin itu yang pertama dari lingkungan. Bi'ah. Dan lingkungan pertama yang pertama ditemui oleh anak-anak kita adalah rumahnya. Maka tugas kita sebagai orang tua pulang dari sini masing-masing kita buatlah lingkungan yang baik, ciptakan lingkungan yang sehat, yang positif. Berapa banyak rumah yang menjadi toksik buat anak-anaknya. Di mana anaknya jadi tidak betah di rumah. Karena begitu sampai rumah ibunya selalu nyalahin. Ayahnya selalu marahin. Sehingga bagi dia orang tua adalah musuh. Bukan teman ngobrol, bukan teman diskusi. Apa yang terjadi? Ayah bunda, akhirnya banyak anak yang kehilangan sosok orang tua meskipun punya orang tua. Sehingga dia keluar dari rumah mencari teman sebagai media curhatnya. Iya kalau benar. Ternyata kalau yang dia temui adalah circle yang salah, pergaulan yang bebas. Maka anak kita rusak tetapi kita lupa hulu dari permasalahannya adalah karena kita gagal menciptakan lingkungan positif dan lingkungan yang baik. Yang kedua, selain lingkungan, yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan lagi-lagi adalah tanggung jawab kedua orang tua. Bukan hanya guru formal yang ada di sekolah, yang ada di institusi pendidikan, yang ada di pesantren, yang ada di universitas. Iya, para kiai, para ustadz, para guru, para mu'alim bertanggung jawab. Tetapi porsi orang tua untuk mendidik anak tidak hilang. Bahkan selain anak punya kurikulum di sekolah, mestinya orang tua juga menciptakan kurikulum di rumah. Baik. Maghrib ngaji, itu kan semacam kurikulum. Ya. Ya. Kalau anak membuat sesuatu yang positif, apresiasi. Ya. Ya. Ada jadwal-jadwal yang mesti harus membersih rumah, itu kurikulum. Jadi baik. Tidak liar. Ya. Mudah-mudahan dengan itu semua kita bisa menciptakan anak-anak yang soleh-solehah ya. Dan tumbuhlah pemimpin-pemimpin yang akan datang dari pendidikan rumah kita masing-masing. Insya Allah. Amin, amin, amin. Baik, kita akan mendengarkan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Akhir kata saya Muhammad Sofyan dan kami mengundang kembali pemirsa besok kami akan bersiaran kembali live
pukul 12.30 hingga pukul 14.00 di Masjid Raya Syekh Zayed Solo dengan tema yang sangat menarik juga, yaitu akhlak mulia modal dasar kemajuan bangsa yang akan diisi oleh Ustadz Riza Muhammad, kemudian Habib Muhammad bin Yahya Barakbah. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Kami mengucapkan terima kasih dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita dan didukung Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, mari kita akhiri majlis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu mukhul ibadah, pokoknya ibadah. Seringkali kita ngaji pas doa pulang. Ya. Doa juga silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Kalau tadi disimpulkan oleh Ustadz Azhari, kita menciptakan lingkungan yang baik, kemudian kita mendidik yang baik, itu upaya kita. Tapi ada upaya yang bisa mengubah segalanya adalah doa. Jadi ibu bapak sekalian, pernah nggak mendoakan suaminya, ibu-ibu? Yang jarang-jarang bapak doain istrinya. Ibu bapak, apakah kita selalu ingat mendoakan anak-anak kita lebih daripada mendoakan diri sendiri? Ini kita menjadi koreksi. Kalau kita yakin bahwa doa adalah tembus batas, tembus waktu, dan tembus ya tempatnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang kita terima adalah bermanfaat. Mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang bahagia. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Razak ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma rizqna ya Allah rizqan katsiran mubarakan halalan thayyiban biduni kaddin wala ta'abin. Wa 'allimna 'ilman nafi'an walhikna bis salihin. Allahumma rizqna waj'al lahu ayyahu minan najihin al-mumtazin minal ulama'il 'amilin minal aghniya'is salihin. Allahumma ghafir li akhina al-marhumin, akhina Marwan, akhina Alwan, wa akhina Sunardi. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma abdilhum daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa buyutan khairan min buyutihim. Allahumma arzuqhumur rahmah wal maghfirata was sabrah. Allahumma arfihumul jannah wa masmul jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ini majlis yang Engkau rahmati. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kami terima. Berikanlah ya Allah perlindungan bagi kami setelah keluar dari tempat ini. Ya Allah, rahmatilah kami. Ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, dan dosa-dosa teman kami, khususnya kru dari TV One yang kecelakaan yang lalu. Ya Allah, almarhum saudara Sunardi, almarhum saudara Marwan, saudara Marwan. Mudah-mudahan dirahmati Allah, diampuni dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan yang sakit sekarang masih disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudari Elisa dan Hege mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma arzuqhum syifa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita.